Selamat malam waktu Indonesia teman-teman semua dan terima kasih sudah join dan sudah invite saya juga jadi pembicara hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rika Rostika. Saya Chevening Awardee tahun 2020 dan saya berkuliah di University of Bristol dengan jurusan MSc Education, Leadership and Policy. Sebelumnya mungkin saya mau disclaimer dulu kalau apa yang saya share hari ini itu tidak mengatasnamakan Chevening Secretariat atau British Embassy Jakarta. Jadi ini pure berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam melamar beasiswa Chevening, kemudian aplikasi ke university-nya juga berdasarkan pengalaman sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua pejuang beasiswa. Gitu ya. Oke. Untuk hari ini saya bagi sessionnya jadi 4. Yang pertama itu application preparation. Nah ini saya tuliskan juga timeline-nya karena Chevening Scholarship itu application-nya sebenarnya singkat, hanya 1 bulan pembukaan untuk yang tahun kemarin ya, karena ada COVID-19 dan lain-lain, jadi pembukaannya lebih singkat dari tahun sebelumnya. Jadi persiapannya itu yang membutuhkan waktu yang panjang sekali gitu, makanya timeline-nya saya tulis di sini. Yang pertama, application preparation-nya dari bulan Juni sampai Agustus, kemudian application process-nya dari bulan September sampai Februari, kemudian interview preparation dari Februari sampai March, kemudian yang terakhir pre-departure preparation sama student life di sini tuh bagaimana gitu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ketika saya menjelaskan atau ketika sharing nanti bisa dibantu sama Mas Andre ya, Kak Andre. Sebelumnya saya mau jelasin dulu secara singkat nih Chevening Scholarship. Sebenarnya udah banyak yang tahu ya, dan Chevening maksudnya lumayan banyak yang tahu lah di Indonesia gitu. Cuman ini adalah Chevening Scholarship itu award yang diberikan oleh UK government, international award untuk mahasiswa untuk S2 ya, jenjang S2 atau master degree, dan didanai oleh FCDO. FCDO itu Foreign Commonwealth and Development Office dari UK government. Kemudian tujuan dari Chevening Scholarship ini adalah untuk menciptakan global leader sebenarnya, dan menyekolahkan mereka dulu dengan ambil master degree di one of the universities in the United Kingdom selama 1 tahun ya. Kalau Chevening hanya menerima tahunnya, tidak ada yang 2 tahun. Kemudian sebenarnya government itu bertujuan untuk berpartisipasi dalam SDG Goal 4, yaitu menyediakan qualified education gitu. SDG Goal 4 adalah obtaining a quality education, which is the foundation to improving people's lives and sustainable development. Karena dari kualitas pendidikan di UK itu bagus dan termasuk one of the best di dunia. Gitu. Nah, saya masuk ke yang pertama ya, application preparation. Ini semua refleksi dari pengalaman saya sebenarnya, karena I think different people have different experiences, dan saya memulai preparationnya itu jauh hari sebelum aplikasi Chevening dibuka. Dan di sini saya bisa bilang, I really value the step of researching. Jadi research itu bagi saya penting banget, dan itu kunci ya untuk successful preparation gitu. Dan di bulan Juni sampai Agustus ini ada beberapa hal yang saya lakukan, yaitu make sure that you are eligible for the scholarship requirements, terutama untuk Chevening, karena kalau Chevening sendiri mereka melihat work experience-nya gitu. Kemudian English requirement-nya masuk atau enggak, GPA-nya masuk atau enggak. Nah, English requirement-nya itu tahun saya masih ada, tahun 2020 masih ada. Tapi untuk tahun 2021 memang ditiadakan karena COVID-19 gitu. Jadi sebenarnya agak beruntung ya yang tahun 2021 karena dihilangkan. Nah, untuk tahun depan kita masih belum tahu. Kemungkinan kebijakannya berubah-ubah. So let's see. Kemudian tahap ini juga saya mempersiapkan dokumen. Dokumennya itu, ini standar ya, dokumennya pasport, ID, kemudian ijazah, kemudian esai,
LOA, Letter of Acceptance dari University, kemudian 2 reference letters, sama GPA atau IPK ya, gitu. Kemudian di tahap ini juga saya mulai research dan apply ke universitas pilihan saya, gitu. Karena banyak banget universitas di UK dan kita harus milih 3, gitu. Di Chevening Scholarship itu hanya milih 3 dan itu it depends on your preferences lah, tergantung pilihannya masing-masing. Kemudian di tahap ini juga saya mulai menuliskan esai. Esai yang di Chevening itu ada 4, ada leadership, networking, UK University, sama career plan. Dan it never changes gitu. Dari dulu memang esainya seperti ini terus gitu. Jadi sebenarnya mudah untuk dipetakan gitu Chevening Scholarship itu karena semuanya jelas dan tidak pernah berubah gitu setahu saya. Kemudian di tahap ini juga saya mulai mengontak referee atau recommender ya, yang bisa dijadikan atasan atau dosen atau supervisor akademik waktu di S1 gitu. Dan itu dimintanya 2. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya lakukan di bulan Juni sampai Agustus gitu. Jadi teman-teman kalau ingin apply beasiswa Chevening, sebenarnya saat ini sudah bisa mulai nih persiapan gitu. Tahapan-tahapan ini sudah bisa dilakukan. Kemudian kita masuk ke esai. Nah, esai ini yang paling penting sebenarnya di Chevening Scholarship. Salah satu hal yang memang dijadikan landasan pemilihan awardee itu adalah esai. Banyak yang gagal di esai mungkin karena belum tahu polanya bagaimana gitu. Nah, di sini saya coba bantu untuk jelaskan successful essays untuk Chevening itu bagaimana. Ada 4 esai, leadership and influence, kemudian networking, kemudian UK universities, dan career plan. Nah, yang pertama adalah leadership and influence. Semua esai Chevening itu 500 kata, maksimal, minimal 100 kata. Nah, my suggestion, saran saya, itu jangan diambil minimum dan jangan melebihi maksimum. Jadi sekitar 400 sampai 500 kata itu ideal. Gitu. Dan untuk yang leadership and influence itu you have to reflect on your experience in being involved in a project and its influence on a wider society. Jadi pertanyaannya itu adalah mereka ingin melihat bagaimana keterlibatan kamu dalam suatu project dan peran kamu dalam menyelesaikan masalah dan cara kamu memimpin atau cara kamu menginfluence orang gitu di posisi yang posisi penting yang kamu pegang dalam project atau program itu, gitu. Nah, ini yang saya highlight biru ini atau blue ini adalah pengalaman saya ya, yang saya masukin dalam between brackets ini. Nah, di esai yang pertama ini juga, you have to organize your ideas clearly by using connective adverbs and then conjunctions. Jadi, you don't purely put your ideas into ones, tapi di breakdown jadi ideas gitu. Per paragrafnya itu ada topiknya. Misalnya paragraf yang pertama introduction, paragraf kedua itu pakai STAR method ya di sini. Ini saya sebutkan juga ada STAR method, situation, task, action, and result. Nah, saya kasih sampel untuk esai saya kemarin. Saya nulisnya pakai STAR method juga. Contohnya adalah ketika untuk yang leadership and influence, situationnya adalah saya di posisi menjadi assistant principal waktu itu, jadi wakil kepala sekolah, sedang menjabat menjadi wakil kepala sekolah di satu institusi pendidikan. Kemudian saya melihat problem di sekolah itu adalah lack of sustainable learning culture. Jadi budaya belajarnya dari guru dan siswanya itu masih lemah. Nah, itu situationnya. Kemudian task, itu saya elaborasi di paragraf pertama. Kemudian paragraf yang kedua, saya pakai tasknya ini, yaitu setting up work culture. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya adalah yaitu dari isu yang tadi, saya membangun budaya bekerja atau belajar itu. Kemudian actionnya apa? Actionnya adalah di paragraf yang ketiga, saya bilang kalau saya ingin membuat program untuk membangun budaya belajar itu. Nah, di paragraf keempat, saya menjelaskan hasilnya. Hasilnya adalah dengan program tersebut, saya bisa melihat peningkatan dalam work ethic dan students learning engagement. Jadi
struktur esainya itu jelas, paragraf 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kemudian bisa ditutup di paragraf 5 dengan kenapa, what have you learned with your leadership experience gitu. Itu untuk yang leadership and influence. Kemudian yang networking saya nulis 412 kata. Ini saya hitung benar-benar ya setiap esainya. Kemudian di sini you have to show that you have potential in influencing other people gitu. Jadi mereka ingin lihat cara kalian tuh gimana sih mempengaruhi orang lain gitu untuk bekerja sama atau untuk mengambil keputusan dan lain-lain gitu. So it's not about how you know famous people, karena banyak yang misunderstand untuk networking ini ya. Banyak yang nulis, oh saya kenal sama si ini, saya kenal sama si itu, orang terkenal gitu. No, they want to see how you build the network and how you influence other people to build the network gitu. Mereka mau lihat itu. Untuk pengalaman saya, di sini pakai STAR juga, pakai STAR method. Untuk pengalaman saya nulis waktu itu ketika saya menjabat menjadi Head of Academy of Future Teacher, karena saya base-nya di Aceh waktu itu, sedang bekerja di Aceh. Kemudian saya bertanggung jawab menjadi Head of Academy of Future Teacher. Nah, situation-nya itu saya ingin meningkatkan kualitas guru di Aceh, di Banda Aceh terutama. Karena menurut saya kualitasnya kurang gitu dengan tim. Nah, ini situation-nya. Kemudian task-nya creating a program by influencing and collaborating with education office. Nah, saya ingin bekerja sama nih dengan dinas pendidikan setempat untuk membuat program gitu. Nah, action-nya adalah, untuk merealisasikan itu, saya harus ketemu dong dengan dinas pendidikan dan saya akan bangun tim guru-guru yang bagus untuk membuat tim mensukseskan program tersebut. Nah, kemudian di paragraf terakhir hasilnya adalah saya berhasil menginfluence dari dinas pendidikan untuk menandatangani MOU, kemudian dengan mengajak universitas setempat untuk menandatangani MOU kerjasama program ini. Ini pengalaman saya. Jadi flow ininya jelas ya, flow masalahnya dan hasilnya gitu. Kemudian esai yang ketiga yaitu UK Universities. Nah, kalau ini lebih gampang karena nggak pakai STAR method ya, yang untuk UK Universities sama career plan. Kalau UK Universities, ini saya nulisnya kemarin 500 kata, dan pilihan 3 university-nya adalah University of Leeds, Bristol, sama Manchester waktu itu. With my own reasons. Kemudian di esai ini kalian harus breakdown beberapa paragraf lagi, mostly sih 4 paragraf gitu. And masing-masing paragraf itu menjelaskan tentang masing-masing universitas ini. Jadi jangan dicampur semua universitas, acak-acak gitu. But you have to organize it within each paragraph gitu. 1 paragraf, 1 universitas. Kemudian di 2 paragraf terakhir, 2 university lainnya begitu. Kemudian saran saya hindari alasan-alasan memilih university yang common seperti kayak ranking gitu. Itu common sekali. Of course, people want to go to the top ranked universities, but what makes that university special gitu? Apa yang bikin special untuk saya pribadi gitu. Kemudian untuk yang career plan, saya nulis 496 kata waktu itu. Kemudian saya merefleksikan apa yang ingin saya capai ketika saya sudah lulus dari master degree saya. Nah, di sini dibagi jadi 2 term ya untuk aspiration-nya atau plan-nya. Yang pertama adalah short term, yang kedua long term. Nah, short term itu bisa dibilang 5 tahunan lah. Kemudian long term itu bisa 10 tahunan. Tapi saran saya ketika nulis career plan ini, be realistic. Jangan menuliskan sesuatu yang kira-kira kurang achievable gitu dalam waktu 5 tahun. Misalnya 5 tahun mau merubah daerahnya menjadi daerah apa gitu, itu kan agak jauh ke depan ya. Nah, coba tulis aspirasi yang kira-kira memungkinkan untuk dicapai dalam waktu 5 tahun dan 10 tahun. Itu di breakdown jadi masing-masing 2 paragraf gitu. Waktu saya nulisnya saya ingin jadi kepala sekolah dan saya ingin bangun komunitas. Itu jadi nggak terlalu
nggak terlalu banyak sekali apa yang saya tulis, tapi menurut saya itu achievable gitu, lumayan bisa tercapai. Oke, untuk next, mengenai English Language Certificate, tahun 2020 itu memang saya masih diharuskan mengumpulkan atau submit English Language Certificate. Saya pakai IELTS waktu itu, dan kebetulan IELTS-nya juga beberapa bulan kemudian akan expired. Kemudian di tahun 2021 itu tidak ada ya, mereka tidak menghilangkan persyaratan bahasa Inggrisnya gitu karena pandemik, karena agak susah untuk ikut tes IELTS pada saat COVID-19. Kalau pengalaman saya selalu update ELC atau English Language Certificate saya selalu update 2 tahun sekali, karena menurut saya itu kayak investment aja sih. So it's like when you invest something to education, you don't know when you will use it. Kalian nggak tahu kapan akan bisa pakai English Language Certificate itu kan. Jadi kayak you shoot two birds at one time gitu. Sekalian update kemampuan bahasa Inggris, sekalian juga sertifikatnya bisa dipakai untuk apply beasiswa. Gitu. Jadi you have nothing to lose. Gitu ya. Kemudian lanjut ke ini tips umum aja ketika beberapa tips umum untuk successful preparation ya. Yang pertama itu mengenai eligibility. Nah, banyak applicants yang merasa takut duluan gitu di awal ngelihat eligibility-nya. Nah, ini di Chevening Scholarship itu menurut saya mereka adalah one of the flexible providers of scholarship. Menurut saya ya, itu lebih fleksibel karena polisinya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk yang work experience sendiri, walaupun diminta 2 tahun, tetapi sebenarnya 2 tahun itu bisa sebagai kalkulasi dari 2.800 jam. Itu bisa waktu kerjanya itu bisa dihitung 2 bulan, kemudian the next 4 months misalnya. Jadi it doesn't have to be like 2 full-time years gitu. Jadi misalnya kamu kerja setahun, terus setahun kemudian cuti, setahun lagi kerja, nah itu masih bisa dihitung gitu. Kemudian part time juga dihitung kok, dan mereka nggak minta bukti kerja itu nggak diminta. So it's purely based on your own explanation gitu di application systemnya. Kemudian GPA. Nah, GPA juga banyak yang khawatir applicants. Memang dimintanya 2:1 honors ya. Itu dari UK system itu kan 2:1 itu kayak 3 ke atas lah. Tapi nggak ada penjelasan yang jelas ya dari berdasarkan apa yang saya cari, itu memang tidak ada keterangan yang jelas 2:1 honor itu berapa. Cuman banyak yang menganggap kalau itu tuh sama dengan atau di atas 3 IPK-nya gitu. Tetapi dari Chevening alumni sendiri ada kok beberapa yang kurang dari 3 IPK-nya gitu. Jadi sebenarnya it doesn't decide like the eligibility gitu. Walaupun ditulis segitu, tapi mereka cuma pengen lihat kalau kita tuh bisa lolos universitasnya. Karena kalau universitas itu memang agak strict gitu dibanding untuk beasiswa Chevening gitu. Untuk yang leadership experience-nya yang ini juga jangan khawatir. They don't seek applicants yang sudah pernah memimpin. Justru mereka melihat pelamar yang punya potensi untuk jadi pemimpin gitu. Jadi walaupun belum ada pengalaman memimpin, don't worry, as long as you have the potential shown by your essays gitu. Kemudian untuk yang kedua, masalah universitas, pemilihan universitas itu menurut saya jangan berdasarkan ranking saja. Berdasarkan ranking iya, tapi jangan berdasarkan ranking saja, tapi berdasarkan jurusan masing-masing. Misalnya untuk education, saya pilih di Bristol karena memang bagus. Selain memang Bristol one of top 10 di UK, tapi untuk jurusan pendidikannya dia bagus. Gitu, makanya saya pilih. Dan modulnya juga sesuai dengan apa yang saya mau. Unit-unitnya ya. Gitu. Dan kalau perlu hubungi dulu profesornya atau lecturernya gitu. Itu bisa. Nah, untuk yang ketiga, documents. Untuk documents itu standar. Bisa pasport, ID, kemudian ijazah yang paling penting, LOA, reference letter, sama essay.
Kemudian untuk yang essay writing, saran saya tulis esainya itu jauh hari sebelum, berbulan-bulan sebelum, karena application-nya cuma dibuka sebulan. Menurut kapasitas saya nggak mampu kalau nulis 4 esai dalam 1 bulan. Jadi saya nulisnya itu berbulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kira-kira mampu, silahkan. Tapi kalau misalnya lihat kapasitas, kalau nggak mampu, berbulan-bulan sebelumnya sudah dipersiapkan. Dan jangan lupa pakai STAR method. Gitu. Nah, kemudian untuk application process, itu saya yang sudah dibuka ya sistemnya, itu September sampai November. What you have to do is very simple sebenarnya, bikin account di Chevening application system, kemudian ada beberapa sections di sana seperti personal info, kemudian work background, kemudian education background, essays, documents, dan terakhir declaration. Gitu. Nah, itu harus diisi aja nanti, dan itu very very simple dan gampang banget di ininya, diisinya gitu. Look-nya juga easy to use. Nah, kemudian ketika submission, saran saya ketika submission itu jangan disubmit hari H, karena banyak sekali technical glitch. Tens of thousands of applicants from around the world are applying, submitting at the same time, and you want to avoid the technical glitch gitu. Jadi untuk menghindari technical glitch itu, coba submit beberapa hari sebelumnya. Nah, pengalaman saya submit kalau nggak salah 5 hari sebelumnya. Jadi mendekati hari H saya sudah tenang karena sudah selesai gitu. Nah, banyak teman-teman saya yang nggak bisa submit karena diakses bersamaan di seluruh dunia gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika sudah submit itu jangan langsung relax karena ada beberapa hal yang masih harus dilakukan. Yang pertama itu preparing documents. Kalau misalnya ada beberapa dokumen kayak LOA sama reference letters itu belum siap ketika submission. Nah, ketika sudah submit, itu saatnya untuk mempersiapkan LOA sama reference letter. Karena untuk di Chevening application sendiri, yang fleksibel untuk dikumpulkan disubmit setelah submission documents itu adalah LOA sama reference letters. Yang lainnya memang harus disubmit pas submission, tapi untuk 2 itu masih bisa disubmit setelah shortlisted interview. Gitu. Kemudian untuk aplikasi ke universitasnya, sebenarnya steps-nya itu hampir sama di semua university di UK ya. Yang pertama itu bikin account di university website-nya, kemudian isi informasinya dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu personal statement-nya. Nah, untuk master degree level di UK universities, mereka sangat melihat sekali personal statement-nya. Jadi melihat korelasi rasional kenapa kamu harus apply course itu di university itu. Nah, itu kalau bisa ada pengalaman kerja, maka dihubungkan dengan pengalaman kerja tersebut. Kira-kira jurusan di universitas tersebut itu kontribusi untuk kerjaan kamu tuh apa? Nah, itu yang dimasukkan di personal statement gitu. And they really look at that criteria. Nah, kemudian untuk application fees, di UK universities itu mostly semua gratis, jadi nggak ada application fee-nya, tapi ada beberapa memang yang strict, yang applicants-nya banyak, itu biasanya ada application fee-nya gitu. Nah, kalaupun diminta application fee, di email saja untuk Chevening Chevening applicants, di email ditanya apakah mereka bisa waive sampai award-nya confirmed. Tapi kalau misalnya mereka bilang nggak bisa, berarti nggak apa-apa, ini bentuk investment lagi, yang tadi saya bilang di awal, investment untuk pendidikan itu nggak akan bisa kehilangan apapun kok. Maksudnya it's nothing to lose to invest to education. Gitu. Jadi dibayar aja. Gitu. Kemudian untuk dokumen, ini several times I repeated, but it's okay. Yang paling penting itu personal statement sebenarnya kalau di university application. Nah, reference letter untuk university applications itu sebenarnya bisa dipakai dari yang Chevening ya, tapi make sure mereka mintanya hal yang sama gitu. Jadi jangan plak-plak langsung dipakai, dipastikan dulu keterangan yang university sama Chevening minta kan biasanya beda potensinya yang dijelaskan. So you have to make sure that they're different or the same. Kemudian untuk LOA,
Nah, LOA itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu conditional sama unconditional. Kalau conditional berarti ada some requirements that you haven't fulfilled yet. Ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Kemudian unconditional berarti sudah diterima full. Gitu. Nah, kalau misalnya scholarship-nya belum keterima, tapi udah diterima di universitasnya, masih bisa di-defer. Defer itu ditunda sampai tahun depan. Jadi tinggal di email aja universitasnya, minta ditunda LOA-nya untuk aplikasi tahun depan. Jadi jangan reapply untuk tahun depan, karena itu another work ya. Gitu. So you can actually defer. Nah, selanjutnya untuk yang interview. Kalau interview saya, untuk yang Chevening itu sebenarnya harusnya offline, tapi karena COVID-19 jadinya online interview by Skype. Saya waktu itu 40 menit, kemudian dengan 10-15 pertanyaan, dan 2 orang yang interview, dan pertanyaannya itu pure dari follow-up esai saya. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang di luar esai, contohnya, kamu nanti mau ngapain di UK gitu. What will you do in UK aside from studying? Nah, itu kan nggak ada hubungannya sama yang di essay. But I explained that I will travel a lot, I will cook a lot, I will share the culture of Indonesia a lot. Gitu. Tipsnya adalah percaya diri, kemudian friendly, senyum, kemudian pastikan semua yang ditulis di essay itu dipahami dan itu benar-benar kita yang nulis gitu, tulus kita yang nulis. Kemudian avoid simple yes and no question. Kemudian dress accordingly dan provide brief and on point answer. Jangan terlalu lama jawabnya, jangan terlalu singkat juga. Gitu. Nah, kemudian pre-departure preparation and student life. Waktu saya pre-departure, ketika sudah lulus ya dari dokumen dan interview, itu nanti akan ada pre-departure from Chevening. Dan itu online sayangnya waktu itu, padahal itu excitement banget dari semua applicants. Kemudian nanti kita akan dikasih program officer dari masing-masing university, dari Chevening-nya, dan kontaknya bukan ke British Embassy lagi, tapi ke program officer. Nah, nanti ya di situ kita ngurusin semua dokumen harus prepared sebelum keberangkatan. Yang paling penting adalah final award letter dari Chevening. Kemudian untuk pengurusan visa, yang paling penting adalah TB test. Kalau di UK itu more than 6 months visit itu pakai TB test. Tapi kalau less than 6 months visit itu nggak perlu pakai TB test. Gitu. Kemudian biometric. Nah, untuk Chevening scholarship, Chevening scholars itu biaya visanya gratis. Student ya. Kalau bawa keluarga misalnya itu, kalau keluarganya tetap bayar. Tapi kalau studentnya itu gratis, cuman bayar biaya administrasi sekitar ratusan ribu lah, 200 atau 300 ribu. Gitu, jadi nggak usah bayar lagi visanya. Kemudian saran saya nggak usah bawa baju-baju banyak itu ke UK, karena di sini musimnya beda-beda. So you definitely will buy clothes here. Bakal shop a lot di sini. Kalau post departure, nanti setelah sampai UK itu isolasi, kemudian COVID test, lapor diri KBRI, NHS itu kayak sistem kesehatan di UK ya. Jadi nanti register ke NHS, terus BRP itu Bioresidence Permit, surat tinggal, izin tinggal di UK. Nanti ambil itu juga, kemudian register ke bank account di sini. Kemudian yang terakhir adalah student life di sini. Nah, kalau akademik, di sini tuh setahun beda-beda, tapi kalau jurusan saya itu ada 7 unit, 7 courses. Ini ya, unit-unitnya ini ada 7 di sini, termasuk disertasi ini. Kemudian masing-masing itu 20 kredit, dan saya total 180 kredit. Gitu. Disertasi itu yang paling tinggi kreditnya 60, dan masing-masing course di sini, masing-masing unit itu ada assignments-nya. Assignments-nya itu esai kalau jurusan saya semua. Esainya itu formatif sama summative. Formatif itu biasanya cuma 1.000, kalau summative itu 3.000-an ke atas. Nggak ada yang di bawah 3.000 gitu. Terus kalau di sini sistem penilaiannya, scoring range-nya itu dari 100, 50 itu dianggap pass, lulus, 70 itu distinction. Distinction itu yang paling bagus.
di bawah distinction itu merit ya. Merit itu bagus juga, tapi nggak sampai distinction gitu. Untuk assignment mostly above 3,000 words, jadi mulai terbiasa untuk academic writing kalau di awal-awal di sini. Nanti juga dibantuin sama university-nya kok untuk academic writing kalau yang belum biasa ya seperti saya. Kemudian saya sendiri pengalaman tahun ini ada kemarin physical class atau offline class di bulan September sampai Desember. Itu saya ke kampus untuk kelas. Tapi setelah Desember, Januari sampai Maret itu sayangnya ada lockdown. Jadi semua kelasnya online. Sampai terakhir kelas itu saya online, nggak ada kelas offline lagi gitu. Karena lockdownnya baru-baru diangkat sekarang. Gitu, dan kelas saya udah selesai. Kemudian kalau di university saya ada 2 tipe kelas asinkronus sama kelas sinkronus. Jadi sebelum kelas live itu, yang kelas bareng-bareng itu kita disuruh baca banyak jurnal sama nonton video lecture. Jadi di kelas yang bareng-bareng itu kita nggak ngomongin tentang materi lagi, tapi kita diskusi kritis mengenai apa yang kita tonton lecture-nya sama apa yang kita baca dari bukunya gitu. So yang saya bisa belajar dari academic life di sini adalah we are really taught to be critical thinkers, menjadi mahasiswa yang kritis yang nggak takut untuk speak up opinion dan memberikan pendapat tentang apa yang kita baca, ilmu yang kita baca dan kita dengar dan kita dapatkan dari dosen. Gitu. Terakhir untuk yang social life ya. Nah, untuk yang akomodasi di sini di Bristol ini termasuk sama seperti London. Jadi termasuk kota besar. Jadi agak susah cari akomodasi yang murah. So you have to be careful in selecting the accommodations. Kemudian 1 bulan itu saya bisa habis sekitar 200 pound expense ya. Itu belum termasuk biaya rumah, jadi sekitar 800 habis. Stipend saya kalau Chevening itu 1.100, jadi 1.100 dikurangi 800, sisanya buat traveling, buat shopping, dan lain-lain. Gitu. Kemudian traveling boleh, tapi setelah lockdown. Nah di UK ini weather forecast is very important. Kemudian jangan khawatir, orang-orangnya baik-baik semua kok. Dan they're open to diversity gitu, so don't be afraid with foreigners. Kemudian banyak juga Asian stores sama Indonesian food sellers, so don't worry about missing Indonesia. Gitu sih. Nah terakhir, ya bagi saya the foundation in life worth to pursue is education. Jadi yang paling penting dalam hidup itu pendidikan. And sebenarnya pendidikan di mana-mana itu sama, menyediakan ilmu pengetahuan ya. Dan perbedaan antara belajar di negeri sendiri atau di luar negeri itu adalah kita bisa di luar negeri itu we can get like more experience, mendapatkan pandangan yang berbeda, we learn other perspectives and the diversity, perbedaannya itu banyak sekali. Dan dari perbedaan, pandangan, dan pengalaman itu mereka mengajarkan saya the value of open-mindedness dan growth mindset. So I'm more open to differences, I'm more open to other people's perspective, then I can view the world which is full of differences. Gitu.